Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Ummul Qura MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia dan teman-temanku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin berbicara tentang tema yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang tak tergantikan dalam membentuk masa depan dalam individu, masyarakat, dan bangsa. Mari kita menjelajahi aspek penting mengenai pendidikan yang dapat membawa perubahan positif bagi kita semua. Pendidikan adalah sebagai kunci kemajuan. Pendidikan adalah fondasi kemajuan dan perkembangan suatu negara. Tanpa pendidikan yang berkualitas, sulit untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Pendidikan memberi kita pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran guru sangatlah penting. Guru bukan hanya pendidik, tetapi inspirator dan pembimbing dalam perjalanan belajar siswa. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter, memimpin siswa menuju pencerahan, dan mengajarkan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, menghargai dan mendukung profesi guru adalah langkah krusial dalam meningkatkan sebuah kualitas pendidikan, mengatasi tantangan pendidikan di era digital. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam hampir semua aspek dalam kehidupan kita, termasuk pendidikan. Di sisi lain, teknologi memberikan akses ke sumber belajar yang luas dan beragam. Dan di sisi lain, tantangan seperti perangkat digital yang mengganggu informasi palsu dan ketergantungan pada teknologi. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara teknologi dengan metode-metode tradisional. Penting bagi kita untuk mengajarkan kepada siswa tentang literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami dan menilai informasi secara kritis. Pendidikan harus menggabungkan antara teknologi dengan strategi pembelajaran yang kreatif dan interaktif untuk memastikan siswa memperoleh pengetahuan yang akurat dan bermanfaat. Pendidikan inklusif untuk semua. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, realitasnya adalah masih banyak anak-anak yang terabaikan dalam akses pendidikan karena berbagai alasan. Yang pertama seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong pendidikan inklusif. Kita tahu, pendidikan hal yang sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga pendidikan tingkat yang tinggi karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita yang di wilayahnya tuh masih terpencil. Masih ingatkah ada sebagian kecil saudara kita yang di daerah lain harus menyeberangi sungai bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah? Hal ini tentu membuat kita terharu. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan inklusif berarti menciptakan lingkungan di mana semua siswa, termasuk mereka dengan yang berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama secara efektif. Ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, pelatihan guru yang lebih holistik, dan
dari semua pemangku kepentingan. Ketika setiap individu memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, ini memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan sosial yang ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Selanjutnya, penting membentuk generasi berkarakter melalui pendidikan moral dan etika. Pendidikan berkarakter, pentingnya karakter membentuk generasi yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku, etika, dan nilai-nilai yang mendasari kita sehari-hari. Pendidikan sebagai membentuk karakter. Pendidikan karakter melibatkan pengajaran dan pembelajaran nilai-nilai moral yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, kasih sayang, dan kerendahan hati. Ini membantu siswa untuk mengembangkan akhlak yang baik dan menjadi warga negara yang beretika tinggi. Penting bagi sekolah institusi pendidik untuk memiliki kurikulum yang menyertakan pendidikan berkarakter. Karena bagian integral dan pembelajaran dalam lingkungan ini mendukung siswa dapat belajar merasakan nilai-nilai ini dalam tindakan nyata. Membangun empati dan toleransi pendidikan karakter juga membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan antar individu. Melalui pengajaran tentang empati dan toleransi, siswa dapat memahami perspektif orang lain, berempati terhadap perasaan mereka, dan belajar hidup berdampingan dalam harmoni. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang dari latar belakang yang berbeda menjadi semakin penting. Pendidikan karakter membantu mengembangkan keterampilan ini sejak dini. Lalu menanamkan tanggung jawab sosial, siswa perlu diajarkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Pendidikan karakter harus mengajarkan pentingnya kontribusi pada masyarakat, peduli terhadap lingkungan, dan menjalankan tindakan sosial yang positif. Dengan menanamkan tanggung jawab sosial, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berpikiran luas dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Inilah yang akan membantu masyarakat yang lebih berkelanjutan dan beradab. Pendidikan karakter dalam tindakan nyata. Pendidikan karakter tidak cukup hanya diucapkan dalam kata-kata, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata. Guru, orang tua, dan masyarakat sekitar harus memberikan contoh yang nyata dalam penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau lingkungan yang bermanfaat. Ini membantu siswa merasakan langsung bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi orang lain dan lingkungan di sekitar mereka. Membangun integritas dan kepercayaan adalah salah satu nilai penting yang dalam pendidikan karakter adalah integritas. Integritas melibatkan konsistensi serta menjunjung tinggi kejujuran dalam segala hal. Dengan membangun integritas sejak dini, siswa akan menjadi individu yang dihormati dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Untuk mengakhiri pidato ini,
Mari kita ingatkan diri kita sendiri dan generasi muda tentang pentingnya pendidikan karakter. Melalui pendidikan ini, kita sedang membentuk generasi yang berkualitas, memiliki etika yang baik, dan siap untuk menghadapi tantangan dunia dengan kepala tegak dan hati yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat terus mendukung dan mempromosikan pendidikan karakter untuk membawa perubahan positif yang luar biasa dalam masyarakat kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.